Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi hari ini kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bangun, kami menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan dan kami rindu merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami agar kami boleh terus menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat ini mengingatkan kita akan dua kenyataan yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan mengambil keputusan. Merencanakan bukanlah sesuatu yang salah, bahkan merupakan bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun di sisi lain, Salomo mengajarkan bahwa tidak ada satupun rencana manusia yang berada di luar kedaulatan Allah. Pada akhirnya, Tuhanlah yang menentukan arah setiap langkah kehidupan. Seringkali kita merasa kecewa ketika rencana yang telah disusun dengan baik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan menutup pintu yang menurut kita baik, atau mengapa jalan yang kita tempuh justru berbelok ke arah yang tidak pernah kita bayangkan. Firman Tuhan mengajak kita untuk percaya bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali. Ia melihat apa yang tidak dapat kita lihat dan mengetahui akhir sejak semula. Kedaulatan Tuhan bukanlah ancaman bagi orang percaya, melainkan sumber penghiburan yang besar. Saudara, di dalam terang Injil kita melihat teladan yang sempurna dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di Taman Getsemani, ia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa dengan berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Melalui ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, Allah menggenapkan rencana keselamatan yang tidak pernah dapat dirancang oleh manusia. Apa yang tampak sebagai kesalahan justru menjadi kemenangan terbesar bagi umatnya. Saudara, karena itu ketika rencana kita berubah atau bahkan gagal, kita tidak perlu kehilangan pengharapan. Allah yang berdaulat tetap bekerja melalui setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan tugas kita adalah merencanakan dengan bijaksana, melangkah dengan iman, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, sambil percaya bahwa jalan yang ditetapkannya selalu lebih baik daripada jalan yang kita pilih sendiri. Kiranya firman ini menolong kita untuk hidup dengan rendah hati, merencanakan segala sesuatu dengan bijaksana, tetapi selalu mempercayakan setiap langkah kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami berencana, namun Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Karena itu ajar kami di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Bahkan ketika kami menjalani hidup ini setiap hari, kami tidak mengandalkan diri kami. Kami tidak mengandalkan kemampuan ataupun hikmat kami. Tetapi kami boleh terus bersandar kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang kami ambil. Karena kami tahu hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri tanpa arah, tetapi ada Tuhan yang sudah merancang yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami untuk terus mau dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, agar rencana Tuhan dalam hidup kami boleh tergenapkan. Karena kami percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik. Ajar kami menaklukkan diri Tuhan untuk hidup di bawah kehendak-Mu.
Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, dan kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan berkenan membuat berhasil, dan semua itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berserah dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara.